Apa masalahnya dengan pencalonan seseorang warga negara Indonesia yang seutuhnya? Boleh-boleh aja. Kan nggak ada paksaan. Ya namanya normal nanya kapan mau umumin, wajar lah. Namanya partai besar juga pengen kader sendiri yang muncul sebagai cawapres Anies. Ya, Demokrat akan evaluasi Anies kalau tidak menetapkan cawapres. Kenapa? Bagaimana kita sekarang ini untuk berkilah mengatakan nggak ada itu pencegahan? Iya, mereka maksa pokoknya untuk Tahu bukan mengevaluasi dukungan yang menjadi poin utama. Ya kan evaluasi itu kan sesuatu yang wajar dilakukan dalam waktu ke waktu. Iya, mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anies. Dia menginginkan Mas Anies bisa segera mengumumkan siapa cawapresnya. Tapi dengan situasional yang terjadi saat ini sangat dinamis dengan semua calon wakil presiden yang ada di Republik ini. Memasukkan nama AHY sebagai nominasi untuk cawapresnya Ganjar. Silang pendapat Demokrat dan Nasdem soal cawapres Anies Baswedan, taktik kotor bin culas lagi dimainkan lewat narasi pencegalan. Dapur mereka yang kebakaran, pihak luar yang mau dijadikan sasaran kambing hitam. Taktik kotor, culas, dan murahan sedang dimainkan lewat narasi pencegalan. Ini menyodorkan Mas AHY, Anies AHY. Kalau mau menang ya Anies AHY kan begitu. Bagaimana kita sekarang ini untuk berkilah mengatakan nggak ada itu pencegahan? Apa masalahnya dengan pencalonan seseorang warga negara Indonesia yang seutuhnya? Pembicaraan di istana adalah pembicaraan tentang koalisi. Yang dia katakan jelas bahwa Nasdem kan sudah punya koalisi sendiri. Ya fakta lapangannya demikian. Berarti memang ada pencegahan. Ya pastilah itu. Siapa yang melakukan pencegahan? Saya pun nggak tahu. Bahwa presiden itu harus netral kapanpun. Nggak ada itu upaya-upaya untuk lebih menghambat agar Anies bisa maju terus. Merupakan pengakuan atas ketokohan AHY. Ya. AHY selaku pemimpin Partai Demokrat merespon ajakan dari Mbak Puan atau PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-bincang. Pemberani demi rakyat. Catat deh tweet penulis ini. Siapapun bacawa presnya, tetap aja Abbas akan terdepak di putaran pertama. Itu pun kalau benar Doi bisa maju dan ada 3 poros. Serba dilema, ingin maju tapi di atas kertas sudah pasti kalah. Makanya playing victim aja sambil mundur pelan-pelan biar malunya nggak kebangetan. Tulis penggiat media sosial Twitter Yusuf Dumdum. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba koalisi perubahan yang awalnya mendukung Anies berubah menjadi saling jegal? Ramalan Mahfud MD benar. Partai Nasdem dan Partai Demokrat dikabarkan berbeda pandangan soal waktu deklarasi bakal calon wakil presiden Anies Baswedan di pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Adapun Demokrat meminta agar Anies segera mengumumkan nama cawapresnya, mengingat pemilihan umum tinggal beberapa bulan serta menyiapkan langkah lanjutan. Di sisi lain, Nasdem mengatakan bahwa deklarasi cawapres pendamping Anies jangan tergesa-gesa karena harus mempertimbangkannya dengan baik. Merespon keadaan dua partai yang silang pendapat tersebut, penggiat media sosial Yusuf Muhammad alias Yusuf Dumdum menyindir koalisi perubahan untuk persatuan sedang menghadapi situasi sulit, tapi malah pihak lain yang dijadikan kambing hitam dengan narasi seolah ada upaya penjegalan terhadap Anies. Diketahui sebelumnya, Partai Nasdem dan Partai Demokrat memanas. Dua partai penggagas koalisi perubahan untuk persatuan itu tak sejalan soal waktu deklarasi bakal calon wakil presiden pendamping bakal calon presiden Anies Baswedan. Demokrat mendorong supaya deklarasi bakal cawapres Anies dilakukan segera. Dalihnya karena hari pemungutan suara pemilu 2024 semakin dekat. Sementara itu Nasdem berpendapat pengumuman figur cawapres tak boleh terburu-buru. Langkah itu harus dipertimbangkan secara matang. Belakangan perbedaan pandangan kedua partai kian terasa tajam. Soliditas koalisi perubahan untuk persatuan pun dipertanyakan. Elektabilitas turun. Desakan Partai Demokrat ihwal percepatan deklarasi cawapres salah satunya didasari dari jebloknya angka elektabilitas Anies.
Menurut survei sejumlah lembaga, angka elektoral mantan Gubernur DKI Jakarta itu terus menunjukkan penurunan. Bahkan, survei teranyar Indikator Politik Indonesia memperlihatkan elektabilitas Anies sebagai kandidat capres turun sejak Juli 2022. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mengatakan, partainya bakal mengevaluasi Anies. Demokrat pun mengusulkan agar deklarasi cawapres Anies dipercepat, setidaknya Juni 2023. Mengevaluasi, mengusulkan percepatan deklarasi, kata Andi saat dikonfirmasi Senin 8 Juni 2023. Kalau jarak sudah cukup menganga, itu pasangannya juga akan berat, tuturnya. Demokrat yakin, begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan bergerak bersama untuk memenangkan bakal capres yang diusung Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera itu. Pilpres kian dekat. Usulan ini dipertegas oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dia bilang hari pemungutan suara pemilu 2024 tinggal sebentar lagi. Sementara itu durasi kampanye sangatlah singkat, yakni hanya 75 hari. Oleh karena itu cawapres perlu diumumkan secepatnya supaya sosialisasi berjalan maksimal. Kami punya kewajiban untuk mengingatkan, ini sudah bulan Juni, waktu pemilu tinggal sekian bulan lagi. Kalau kita mau sukses, jadi Indonesia itu besar dan penduduknya banyak, maka kita butuh persiapan, ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta, Rabu 7 Juni 2023. AHY mengaku menerima banyak aspirasi dari masyarakat yang menginginkan Anies segera menentukan bakal cawapresnya. Menurutnya, semakin cepat cawapres diputuskan, peluang kemenangan koalisi perubahan akan semakin besar. Kalau kita semakin solid, semakin segera bisa menyatakan bahwa 3 partai ini siap mengusung pasangan yang juga siap bertemu dalam Pilpres nanti. Rasa-rasanya lebih baik dan kita bisa bekerja secara lebih giat lagi dan lebih terukur, kata putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu. Tak sepakat. Namun demikian Nasdem tak sepakat dengan pandangan Demokrat. Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari menilai, elektabilitas Anies turun bukan karena faktor cawapres yang tak kunjung diumumkan. Dia bilang, deklarasi cawapres tak bisa dipatok waktu. Menurut Taufik, pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis. Kita dinamis saja, namanya politik kan bisa tiba-tiba ada sesuatu hal yang harus segera, bisa jadi mundur. Kayak gitu kan dinamis lah, gak bisa dipatok harus begini, kata Taufik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin 5 Juni. Ketua fraksi Nasdem di DPR Robert Rowe juga menyentil Demokrat terkait ini. Dia mengingatkan bahwa keputusan-keputusan krusial berada di tangan para ketua umum partai. Kita nggak usah terlalu mendesak pimpinan, mereka yang tahu seperti apa. Strategi itu ada di tangan pimpinan, ya kan? Jadi, jangan kita yang di bawah-bawah ini membuat rusuh ujar Robert saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa 6 Juni. Sementara itu, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan, pengumuman cawapres bukan suatu hal yang mudah, apalagi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan ada 3 partai yang terus berkomunikasi terkait cawapres Anies. Kan tidak semudah itu mengumumkan, karena 3 partai koalisi masih terus berkomunikasi dengan signifikan. Kapan, entah hari apa itu, yang tahu hanya para ketum, ujar Sahroni di gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis 8 Juni. Situasi ini pun belakangan memanas. Nasdem tampak meninggi. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali meminta semua partai politik anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersabar soal deklarasi cawapres Anies. Dia juga mengingatkan kepada Demokrat ataupun PKS agar mematuhi piagam kerjasama yang telah ditekan masing-masing ketua umum parpol. Saya berharap semua parpol itu konsisten dengan pernyataannya, karena Anies ini sedang tidak mencari wakil kepala desa, tapi mencari wakil presiden, kata Ali kepada Kompas.com Kamis 8 Juni. Salah satu poin piagam kerjasama pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan memberi mandat kepada Anies selaku bakal capres untuk memilih bakal cawapresnya sesuai 5 kriteria yang telah ditentukan. Bersama dengan itu, Ali mempertanyakan sikap Demokrat yang menurutnya tak konsisten. Di satu sisi, Demokrat mendesak percepatan deklarasi cawapres. Namun di sisi lain, Partai Bintang Mersi tersebut tak pernah mengangkat Anies dalam baliho atau materi sosialisasinya. Bahkan Ali menuding desakan ini sebagai ancaman dari Demokrat yang hendak hengkang dari Koalisi Perubahan jika AHY tak dipilih jadi calon pendamping Anies.
Menurut Ali, jika Demokrat tak berniat demikian, seharusnya partai pimpinan AHY tersebut lebih aktif menyosialisasikan Anies sebagai bakal capres pemilu 2024. Tak kokoh. Melihat ini, Direktur Lembaga Kajian Politik Nusacom Pratama Ari Junaidi menilai bahwa fondasi kerjasama antara Nasdem, Demokrat, dan PKS di bawah payung Koalisi Perubahan untuk Persatuan kurang kokoh. Di satu sisi, Demokrat kurang bersabar menghadapi dinamika politik yang terjadi. Harusnya, Demokrat sedari awal memahami kesepakatan bahwa ihwal bakal cawapres diserahkan sepenuhnya ke Anies. Ari pun menilai tidak tepat bila merosotnya elektabilitas Anies belakangan ini disebabkan lambannya pengumuman sosok cawapres. Sebab, dua bakal capres lain yang elektabilitasnya mengungguli Anies, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, juga belum mengumumkan calon pendampingnya. Ari setuju, Demokrat masih kurang all out dalam mempromosikan Anies. Ketimbang Anies, partai bintang Mercy tersebut lebih banyak menjual AHY di baliho-baliho yang terpampang di berbagai daerah. Demokrat terkesan ambigu antara malu-malu menjual Anies, tapi terus menjajakan AHY di setiap kesempatan, ujarnya. Ari menduga, desakan percepatan deklarasi cawapres ini merupakan ancang-ancang Demokrat seandainya AHY tak dipilih jadi cawapres Anies.